Halo, sahabat fotografi di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Ya, ketemu lagi ya dengan saya dari Triadi Official ya. Kita akan ngobrol. Ya, ini ngobrol bukan hanya sekitar fotografi saja, tapi lebih fotografi yang lebih dalam lagi lah sedikit, karena kalau kita bicaranya foto saja mungkin bosen ya. Tapi saya mengundang dua sahabat saya ini ya, yang sebetulnya ini saya bilang dua kubu yang selalu berseberangan. Jadi saya temuin sengaja, biarin kita coba diskusi lebih dalam lagi mengenai hal yang terkait dengan fotografi ya. Mungkin sahabat-sahabat semua udah nggak asing lagi sih, tapi saya perlu mereka masing-masing mengenalkan ya, menyapa lah ya. Oke, mungkin cewek dulu ya, ntar dia mengamuk lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Silva Sandiarini. Saya fotografi. Alhamdulillah berkesempatan lagi bincang-bincang bareng Babe. Halo teman-teman semua, nama saya Alvin Topler. Saya fotografer, bukan kayak Silva food fotografer. Kalau saya moto semua ya. Jadi kerjaan masuk semua aja ya. Luar biasa. Nggak apa-apa. Kita kumpul bertiga ini bukan saya menanyakan ke beliau-beliau gitu, tapi kadang saya ditanya juga ya. Tapi kalau saya sempat pengen nanya ya saya akan tanya ke beliau semua ya. Mungkin sebelum lu pada nanya gua ya, jadi saya akan tanya dulu lah pertama. Kegiatan sekarang lagi sibuk-sibuk apa nih? Kayaknya ada proyek-proyek yang ini. Ya, alhamdulillah sih Be. Oh, Alhamdulillah. yang paling penting alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ada aja lah intinya ya. Ya, oke lah. Lo? Kalau gua ini baru istirahat. Jadi Ini ria nih pasti nih. enggak. Istirahat nanti sampai Sombong langsung. sampai akhir bulan, minggu ketiga baru jalan lagi. Gitu. Kemana? Katanya ria. Nggak ke Padang, sama nanti awal November ada Ternate kita moto burung. Keliling terus ya? Iya, Ya, kan. mengorganize ya berarti. Organize kita. Mengorganize. Kan ada rencana ke India juga ya? Ada, nanti kan kita itu. Benar. Jangan lupa tuh Maret ya. Tolong diingat Maret ada acara event Rise Indonesia Ya. bareng Babe di ke India. India kita ya. moto Holi Festival. Holi Festival Ya, ya. sama mungkin ada fashionnya dikit lah. Iya, di sana Kita nanti cari akan model ada di sana. scene apa Babe fashion. Ya. Wuhui. Gue sih Keren. udah ngebayangin tempatnya tuh, terus. Lo jangan Wah. jangan gitu deh, udah deh. Kalau gue ikut nggak apa-apa, lo ceritain. Oh, jadi nggak mau ikut? Ikut. Ya, oke. Buat yang mau tahu langsung aja, ada di Instagram Babe, ada di Instagramnya Rise juga. Rise, ya. Oke. Gitu. Ya, tapi ya fotografer kalau akhirnya bisa berinteraksi, berkomunikasi gini sangat enak sebetulnya, karena ya setiap fotografer kan punya field sendiri-sendiri, punya koridor sendiri-sendiri, punya arah sendiri-sendiri, mungkin spesialisasinya juga sendiri-sendiri. Tapi yang terpenting adalah kalau menurut saya, ya memang kita harus jalanin fotografi ini atau seorang fotografer itu memang harus asik gitu loh. Jangan ada istilah kita nih saling nyekat dari belakang, saya apa seperti itu. Kita Ya gue berantem kasih intro tapi aja asik. sebelum lu nanya gitu loh. Vin, kita asik-asik aja Ini kan. gue asik aja. Ah itu ini makanya malu gua undang sini. Cuma kalau suruh berantem sih bisa aja. Sesuai pesanan aja gitu. Kita asik berantem sebenarnya. Bukan berantem itu karakter lu berdua. Karena apa? Berantem itu karakter berdua. Memang kalau bahasa di Chinese-nya ciong gitu. Tapi saling butuhin gitu. Yin yang. Benci tapi rindu gitu Iya, loh. iya. Biasa. Bruri Pesoli Kalau gimana? gue nggak berani, Be, karena ini bos saya. Oh, gitu. Di. Dulu yang banyak ngasih kerjaan ke gue tuh dia. Bisa. Oh gitu ya. Depan ada manajernya. Iya, ada manajernya lagi. Udah lama nggak dipanggil soalnya. Gue cuman komen gitu.
Nah, enggak sebenarnya pas dikasih tema nih fotografer nggak selalu cuan tuh. Nah, itu sebenarnya menurut gue yang paling pantas tuh ditanya lu, Be. Okay. Nah, coba kita tanya, Be. Maksudnya emang dalam misalkan gini, Be. Dalam kurun waktu misalkan 1 bulan lah, 1 tahun lah gitu. Ada nggak misalkan project-project lu, project project sosial atau project yang nggak melulu soal duit gitu, karena kan mostly kan memang orang banyak menganggap sekarang apalagi era media sosial ya, fotografi itu sebagai ladang uang untuk mencari cuan gitu dan cari uang gitu. Nah kalau dari Babe sendiri misalkan kan udah lama banget nih Ben nih. Ada nggak sih ketetapan misalkan dari lu, oh ini yang kayak gini gue nggak mau duitin nih, oh yang kayak gini gue harus pakai dapat fee atau apa gitu? Ya, kita sebagai profesional ya memang dalam setiap hal kita bicara mengenai, karena kalau bicara profesional kita kan bicara mengenai hal kayaknya komersil. Komersil adalah suatu kegiatan di mana jasa kita itu diperlukan, digunakan untuk sesuatu hal yang bisa dikomersilkan. Ya, ya misalnya foto iklan, foto korporat, apalah segala macam. Tapi di sisi lain banyak sekali kegiatan fotografi itu yang bisa kita lakukan yang tidak berkaitan dengan komersil. Contohnya misalnya katakanlah misalnya ya, ada orang yang mempunyai misalnya katakanlah dia kegiatan di pesantren atau di tempat ibadah atau apapun lah, ya, yang kadang-kadang memerlukan bentuk visual, foto lah. Kebetulan dia nanya ke gua misalnya atau ke siapapun lah, ke fotografer. Kita harus tahu bahwa itu bukan sesuatu yang komersil. Nah, jadi ya kita bagi, dan sebetulnya menurut gua ya fotografer itu alangkah baiknya kalau diperpikir lu mau bayar atau enggak. Ada 2 hal. Kalau nggak bayar ya seperti apa? Sama halnya gua misalnya bikin seminar, workshop, gua ngeliat aja. Kalau misalnya katakanlah dia tidak mampu ya udah nggak usah bayar. Tapi jangan dia tidak mampu terus dikomersilkan, dia mendapatkan dana gede ya kita nggak dapat, itu jangan. Nggak fair. Banyak yang seperti itu. Banyak. Tapi ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa seperti gitu. itu. Tapi Banyak ya. intinya adalah bahwa cara berpikir kita agar supaya begini, jangan melihat bahwa fotografi itu hanya materinya saja. Jadi doing for money ya. Karena kalau itu kita lakukan, lu nggak bakal lama lah. Nggak bakal lama dalam arti lu akan mengalami kebosanan. Karena yang lu pikirkan hanya komersil, cuan duit. Mendingan lu dagang sisir, dagang apa. Tapi gitu. itu balik ke karakter Babe nggak? Maksudnya per karakter kita sebagai fotografernya lagi nih. Ada yang memang aku melihat Babe sebenarnya kayaknya lebih ke arah memang seniman. Ada fotografer yang memang bisnis gitu ya tujuannya. Nah itu sebetulnya itu bukan karakter, tapi lebih ke cara kita menjalankan. pilihan hidup. Arah kita mau kemana gitu. Arah kita mau kemana dan bagaimana kita melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang seperti apa. Kalau memang dasarnya kita segala sesuatu kita dinilai dengan materi, dengan uang, ya nggak bisa orang kayak begitu. Dan biasanya kalau orang kayak begitu, dia akan ngalamin up and down-nya, dan dia biasanya karena dia hanya orientasinya masalahnya karena materi. Begitu lagi drop pasti dia ngeluh, ngomel lah, galau lah. Kalau sekarang di media sosial kita cek, begitu pas dia lagi ngetop, sombong dia biasanya. Itu begitu loh. Gue udah pelajarin puluhan tahun loh. Oh, dari dulu udah ada ya? Udah dari dulu ada. Ada yang kayak gitu. Ada yang hobinya ngeluh aja. Saya bilang, lu ngeluh tapi beli kamera mulu, seperti itu. Jadi ini sebetulnya buat kawan-kawan fotografer di seluruh Indonesia. Alangkah baiknya bahwa kita menjalankan fotografi ini bukan hanya melulu karena duit. Karena kalau enggak itu ada batasnya lah. Apapun yang lu kerjakan aja. Ini dari pengalaman. Gue bukan bicara teori, tapi ini gue bicara apa yang gue jalanin dan pengalaman hidup gue. Berarti kan nggak salah. Ya kan? Karena kalau ya banyak contohnya lah, misalnya ya, mungkin ya mumpung gue inget, katakanlah gini,
Gua waktu buat sekolah, orang-orang pada sebetulnya mikir bisnis, ke wedding, ke apa semua. Tahun 2000 gua buat sekolah. Orang kan mikir gila lu, lu belajar writing capek-capek lu kasih. Ya terus kenapa gua? Karena kalau gua kasih gua nyari lagi. Gua ngasih orang, gua belajar lagi. Jadi kan gua belajar terus gitu loh. Dan sebetulnya sih kalau gua bilang kan kita bicaranya cuan. Rezeki itu udah ada batok kelapanya lah, nggak usah takut. Jadi kalau misalnya ada teman lagi laris lagi apa ya kita alhamdulillah aja. Jangan sakit perut gitu loh. Teman lagi senang sebetulnya. Lu juga ya kalau dia lagi senang lu sakit perut enggak dong? Enggak. Aku tuh lebih ngelihat aku tuh gitu. kalau caption tuh kayaknya menujunya ke gue gitu. Oh gitu. Bukan kalau dia lagi sibuk sombong gitu maksudnya. Sombong kayak Nggak tiap negor. hari jalan-jalan pemandangannya kayak gini-gini aja. Tapi India gitu kan. Bukan, itu bukan sombong, beda. Orang sombong itu ada quote, ada tulisan yang kelihatan dia sombong. Tapi kalau Tapi dia kalau ini boleh- berasa di hati aja sih aku. Emang agak lain aja kayak dia. reportase aja ngasih tau gue lagi. Emang di agak sini. sensitif aja sama gue, Be. Lo nggak ngajak soalnya. Iya sih. Emang gue gak diajak, Vin? Enggak. Oke. Enggak, itu kan kerjaan. Ya, jadi itu sebetulnya kita harus menyadari. Pertama adalah kalau gue bilang gini, kita sebagai fotografer, kita harus betul-betul start dari pertama tuh membentuk jati diri itu penting. Ya, karena kalau membentuk jati diri atau karakter building itu kita lakukan setelah sekian puluh tahun, gak ada gunanya. Udah jadi kayak carmuk gitu loh. Tapi kalau sejak kita dari ini lebih enak gitu loh. Karena apa? Ya karena gue alamin, gue dari sejak pertama dulu sama sekarang nggak punya saingan gue anggap temen aja semua. Karena gue suka bilang, sesama fotografer itu bukan bersaing, itu teman senasib. Ini ada satu pengalaman gue. Gue dulu kan hobinya motret stage ya. Ya cari duitnya di situ kan. Fashion show tapi khusus. Musik juga gue lakuin. Fashion show gue motret. Terus gue sebelah gue film habis gitu. Oh, zaman masih film. Zaman film. Ya. Gue ngeluarin film, gue kasih dia, Mas, wah nggak enak, nggak pakai aja. Lu tau nggak? Abis selesai gue ngasih itu ada yang bilang dia begitu selesai dia bilang, Mas, lu salah lu kenapa? Kenapa lu kasih dia film? Lu kenapa? Gue bilang. Dia punya pemikiran gini, pada saat fotografer itu dia lagi bekerja itu kayak di peperangan dia bilang. Lu sama dengan ngasih peluru ke lawan lu. Oh iya. Gue bilang, buset, lu salah mikir kalau gitu. Padahal Tapi kan persepsi memang ya dari dulu persepsi itu seperti itu. Makanya gue pada saat gue masuk di fotografi, gue selalu bilang fotografer kok begini sih gitu loh. Kok yang senior kayaknya belagu banget gitu loh. Kayaknya dewa gitu loh. Zaman dulu ya gue nggak usah sebutin lah fotografer siapa tuh. Gue cuma dalam batin gue, kayaknya gue kalau jadi tukang foto bener gue nggak bakal begitu tuh, gue gitu. Nah itulah sebuah niat ya. Tapi kembali lagi pada tadi bahwa pada saat kita memang menentukan ini adalah profesi kita, ya memang jelas semuanya harus berbayar. Dalam arti kalau itu memang sifatnya komersil. secara profesional. Betul, tapi kalau misalnya katakan aja kayak gue Lina, motret model, lu tanya dari Sabang sampai Merauke model menurut gue pernah bayar nggak? Kagak. Apalagi yang muda-muda, gue pikir dia perlu untuk portfolio, dia perlu untuk diekspos, apalagi sekarang ya. Iya, zaman sosial media. Iya, kan. dengan senang hati lu datang sama gue foto. Jadi gue kadang-kadang random gue lihat. Gue nggak ngeliat dia artis atau apa, malah kalau motret artis kadang-kadang suka males gue bilang. Kenapa? Kecuali kenal, ya udah ribet lah menurut gue ya. Banyak protokolnya Ya, apalagi motret komersial advertising itu lebih lagi itu. Jadi hal-hal itulah sebetulnya yang gue coba adopsi ya terus sampai itu menjadi sebuah kenyamanan sampai sekarang. Seperti itu gitu. Jadi kalau gue daftar jadi model boleh di fotoin Boleh. lagi. Aku pernah ngeliat talkshow-nya Babe tentang amatir sama pro, bedanya apa gitu Oke. kan. Oke, anggaplah memang kalau Babe memang sudah profesional. Nah,
ketika kita sudah pro, merasa pro itu kan bukan berarti foto kita bagus ya kan? Ya kan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tuh nggak melulu profesional itu sama dengan gue dibayar gitu. Nah itu gimana caranya supaya mindset kita nggak ke situ gitu? Kita coba ini dulu, kita coba bicarakan dulu atau kita coba bedah dulu apa itu profesional, apa itu amatir. Profesional adalah seseorang yang hidupnya itu dari profesi dia. Kalau profesi dokter ya dari dokter, profesi fotografer ya dari fotografi itu sendiri. Ya. Sedangkan amatir dia lebih ke hobi sebetulnya. Dia profesinya bisa businessman atau dia bisa dokter, bisa lawyer, tapi punya hobi foto dan dia motret dan foto itu bisa aja dijual. Tapi kalau sekarang nih perbedaan antara profesional, amatir dan hobi itu udah campur aduk. Pokoknya semua pengen jadi fotografer, nggak apa-apa, bagus itu. Tapi di sini sebetulnya harus kita pahami adalah pada saat kita mengklaim diri kita atau berkomitmen, oke, gue jadi profesional fotografer, ya memang artinya bahwa segala sesuatu kegiatan fotografi gue yang terkait dengan kebutuhan orang dan yang nanti akan digunakan secara komersil itu menguntungkan artinya. Itu memang harus ada ya imbalannya jelas. Imbalannya ya kita kan punya rate card lah, punya ini segala macam, ya itu tinggal kita deal sama itu orang aja. Tapi bukan berarti bahwa seorang profesional itu setiap gerak, setiap hitungan udah kayak orang konsultan aja, lu ini gua sekian jam bayar. Menurut gua sih ya memang di luar negeri begitu. Ya, yang gua tahu. Kadang-kadang dulu aja waktu gua masih di advertising komersil itu misalnya gua motretnya paling 3 hari, tapi perjalanan sekian berapa hari, itu hariannya gue hitung. Terus sewa ini sewa itu gue hitung semuanya, kosnya semuanya sampai. Tapi itu kan terkait dengan sesuatu yang komersil. Tapi gue paling sering misalnya disuruh keluar kota, misalnya ngajarin misalnya pesantren apalah, teman-teman lah apa. Gue datang yang gue cuma bilang yang penting gue di sana kasih penginapan lah, yang ada kamar mandinya di dalam. Kalau bisa gue berangkat sendiri, sering gitu gue. Oh gitu. Iyalah sering gitu. Karena kan nggak memang gue punya satu rate sekian, tapi kadang-kadang rate itu hilang. Tapi kalau gue tahu itu ada budget, dia apalagi komersil, ya nggak fair gitu. Tapi ya sering kebobolan ya, oke lah nggak apa-apa. Ibadah. Amal. Kayak gitu. Ya itu tuh, kayak maksudnya aku ngeliatnya kan kayaknya sebentar-sebentar bukan ini ya. Kayak oke, sekarang aku motret, aku belajar foto, bukannya semua ya, tapi kebanyakan ya tujuannya ya lagi-lagi cuan. Gua harus ini dapat cuan. Tapi kan berarti balik lagi ke kita sebagai jiwa kita sebagai fotografer bagaimana gitu kan. Sedangkan berarti lo nggak enjoy dong ngerjainnya kalau nggak dibayar, kan begitu kan jadinya kan. Nah itu. Ini yang sebetulnya harus kita hilangkan dari cara berpikir kita, mindset kita. Karena kalau gue boleh ngomong jujur, kadang-kadang gue bekerja secara komersil, secara profesional, itu kadang-kadang kalau situasinya juga nggak nyaman, bisa jadi nggak nyaman, walaupun gue dibayar mahal misalnya. Tapi kadang-kadang kita motret tanpa ada masalah komersil, nggak ada yang namanya kalkulasi bisnis atau apa, wah mau seharian lo enjoy aja. Yang penting di sini bahwa setiap kita melakukan kegiatan kita fotografi, seperti yang paling penting bagaimana fotografi itu bisa kita coba keluarkan, bisa kita coba berikan sesuatu dengan hasil kita sampai orang tuh menikmatinya, happy. Itu aja sebetulnya. Karena kalau dengan cara gitu berarti fotografi itu udah betul-betul masuk ke dalam jiwa lu, dan itu yang paling menarik. Kenyamanan itu yang menarik. Kalau enggak, dan itu balik lagi yang Babe bilang. Babe kan pernah bilang
Babe itu mendapatkan spiritual itu bahkan melalui fotografi. Iya betul. Gitu kan. Sedangkan kalau kita bicara spirit itu sendiri, apalagi bicara spiritual, itu kan nggak ada nilainya, value-nya kan nggak ada oh sekian nggak ada. Dan itu memang harus dibentuk agar supaya bahwa di dalam, karena begini, kalau gue bicara fotografi itu gue tempatkan level paling tinggi di dalam keprofesian manapun. Kenapa? Karena contohnya gini, seorang fotografer itu nggak boleh janji, dia harus pasti. Gimana coba. Misalnya gue motret lu pasti gue foto akan bagus, gue kasih lihat harus bagus dong. Iya. Ya. Menurut kita. Tapi kalau misalnya dengan segala hormat, ini joke-nya aja. Gue dokter, lu gue suntik, kan gue bilangnya nggak lu besok pasti sembuh. Oh iya, semoga sembuh. Ya bener. Iya kan. Iya. Di fotografi konkret nggak boleh. Dan sebetulnya gue kadang-kadang begini, oke lah. Fotografi itu kan banyak beberapa fieldnya atau genre lah kita bilang. Tapi kalau genre itu masuk ke dalam sebuah kondisi yang disebut ada human-nya, itu kan perlu ada sebuah interaksi. Kalau lo motret benda mati ya nggak ada masalah, tapi toh tetap benda mati itu kita komunikasi sama orang yang minta kan. Tetap ada komunikasi. Jadi kata human-nya, ada sebuah kata humanity, itu kan harus kita coba kelola secara baik gitu. Ada unsur jiwa lain gitu. Loh iyalah, harus begitu. Karena dengan cara itu kita ini sebetulnya menjalankan hidup, berprofesi itu selaras dengan memang tujuan kita hidup di dunia. Sebetulnya menarik menurut gua gitu loh. Itu. Karena kalau enggak ya akan terjadi bosan, ngomongnya cuma kerjaan aja udah capek kan. Iya kan. Atau misalnya gini, ada seorang fotografer selalu misalnya lah, ini misal aja, dia cerita lagi motret dalam hati gue, ya itu tukang foto ya kerjaan lu motret lah. Kalau tukang foto kerjaan lu masak dia chef gitu. Dia cerita gitu, gue lagi motret ini, gue motret itu, salah. Ya kan ada, sebetulnya nggak salah, tapi cerita dengan mamerin beda. Terasa ya? Terasa lah, misalnya gini, kita punya mobil, terus di shoot lah ya, sekarang kan era media sosial di shoot, terus lagi ini, tapi dengan mentereng, nongkrong di depan mobil kan pamer, itu beda kan. Ya kita lihat lah, sebetulnya manusia punya rasa, kita tahu loh ini pamer atau ini ngasih nunjuk gitu, bahwa memang di zaman sekarang setiap kegiatan kita kadang-kadang kita ini memerlukan exposure untuk ya untuk media sosial sama orang lain. Betul seperti itu gitu loh. Oh Sigit, Pak saya bingung nentuin genre fotografi saya. Oke. Begini, kalau kita bicara, makanya saya sebetulnya tidak setuju dengan genre. Karena fotografi itu nggak ada genre menurut gua. Dia udah ngotak-ngotakin diri tuh. Persis itu. Dari dulu tuh gue juga nggak suka, tapi karena kan era media sosial kan, kita mau diapain. Jadi sama aku kurang tepat untuk mengenre-genre itu sebenarnya enggak ya? Nggak cocok lah, kita bukan jadi musik. bahasanya apa dong? Ya kalau lu mau buat spesialisasi boleh, kayak gue nggak ada genre, gender gue laki gitu. Kalau gender ada gitu, kalau genre itu kan artinya beda. Oh beda ya, kalian sama. Jadi kalau kita nggak usah nentuin genre, tapi kita pelajarin fotografi secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Karena prinsip dasar fotografi itu tinggal lighting sama komposisi, udah gelap diterangin, terang digelapin. Tapi bagaimana kita mengasah dalam setiap bidang fotografi, misalnya spesialisasinya apa? Persis, misalnya gue motret makanan, ya kira-kira makanan ya kita coba lihat yang menarik di makanan itu apa, atau kita fotografer travel misalnya, kita coba literatur, kita lihat wah ini. Jadi dengan kita sekali sering lihat visual, secara visual konsep-konsep framing ya di dalam visual itu, akhirnya itu kan menjadi satu library di sini. Pada saat kita pergi satu tempat, oh iya asik ya. Padahal itu sudah ada di sini, cekrek-cekrek. Dan
dengan seringnya kita melihat berinteraksi, secara otomatis kita pasti bisa. Iya sih. Makanya- Jadi kayak nggak kalau istilah genre kayak terlalu dikotak-kotakin ya, padahal Kalau kita sebenarnya bingung sendiri fotografi nanti. universal Iya, gitu kan. iya. Makanya kadang-kadang gue sering ditanya, Om, genrenya cuma model ya? Dalam bentuk ya lu lihat di tempat itu tuh mau apa aja. Kalau bisa kodok, gue kosmetikin, gue foto gitu loh. Tapi ya ini sih pertanyaannya biasanya orang tuh awal-awal nanya karena dia orang tuh mau specialize karena biasanya orang lihat fotografer tuh udah specialize gitu. Padahal menurut gue ya kalau gue pribadi nih kalau ada yang nanya, Mas gue enaknya genre apa? Lu cobain semua dulu deh. Oh iya. Gitu. Nanti dia Akan tahu passionnya kemana. Iya, dan kalau buat gue pribadi, kepribadian orang tuh akan menentukan bagian mana yang dia bagian mana yang dia pilih nih Sebetulnya biasanya. kalau spesialisasi itu sangat bagus karena gue lebih cenderung jangan dikatakan genre. Spesialisasi artinya begini. Oke, gue kayaknya pengen motret spesialisasi gue di landscape. Oh, lu belajar landscape yang orang jago-jago landscape aja udah. Ya. Kayak misalnya zaman dulu gue pernah ikut workshopnya, ya seperti bukan workshop kayak talk show gitulah ya, ngasih ini sambil dia jualan Ansel Adams Ansel gitu. Adams. Di Paris. Itu udah Tuhan itu. Dewa. Gue beli printnya segini aja ya, aduh 8R tapi betul-betul quality printnya custom aja. Itu kalau dihitung sekarang gue rasa di atas 10 juta, tapi gue beli. Terus mana sekarang? Itu gue lupa. Lo mau ngambil ya? Enggak, gue mau nyolong. Gue tahu niat lo. Itu dia sambil eksibisi Pak. Oh. Tapi kalau gue ngelihat bahwa ya buat gue adalah setiap orang yang punya kekhususan, mengkhususkan diri, dia pasti punya keahlian-keahlian dalam satu hal di dalam gambar itu. Iya. Makanya kayak gue misalnya pada saat dulu pertama, gue pengen spesialisasi gue di orang, gue sempitin lagi. Spesialisasi gue di model, gue sempetin lagi, khusus perempuan. Dulu gue nggak pengen motret lagi. Gue khusus sampai gue belajar perempuan itu seperti apa, segala macam gue ikutin. Buku-buku yang mana perempuan gue telan aja udah semua. Sampai gue belajar bagaimana laki-laki itu memahami perempuan, sampai gitu loh. Wow. Gue belajar ngeramal segala macam, itu mah hanya untuk intro aja. Oh iya benar. Buat ice breakingnya. Betul, Bombay dikit kayak Iya, gitu. iya. Tapi intinya adalah bahwa kekhususan itulah yang sebetulnya menjadi poin-poin tambah pada saat kita mau melakukan pekerjaan kita. Ya terus setelah gua sadar ini ya motret apa aja, saya kan prinsipnya sama. Motret laki juga sama gitu loh. Tapi kan treatmentnya pasti akan beda. Dan itulah yang sebetulnya yang gua sebut spesialisasi gitu loh. Pendapat Babe, Mbak Silva, Mas Alvin tentang banyak opini soal fotografer yang ngerusak harga. Oh ya memang berdua ini berantem ngerusak harga enggak ya? Tapi. Bukan Oke. kita. Ya sebetulnya begini ya. Mungkin nanti Silva sama Alvin boleh ngomong juga ya. Tapi saya mungkin akan memberikan catatan seperti ini. Pada saat kita masuk di fotografi, kita sebagai komersil, seperti kita harus menyadari itu ada level dari kelas yang bawah ya, tengah sama atas ya. Jadi low, middle atau up. Itu semua punya pasar. Kalau kita masuk di bawah, dari bawah langsung, pada saat kondisi fluktuasi itu ke bawah, kita nggak mungkin lebih bawah lagi kan, orang udah di bawah. Mentok. Persis. Dan sebetulnya yang paling menurut gua karena gua jalanin adalah masuk di tengah. Tengah itu kita berusaha naik ke atas, pada saat ke atas kita coba pertahankan, tapi pada saat situasi nggak memungkinkan kita bisa turun sedikit. Dan semua pasar ada. Kalau pasar bawah itu memang yang royok banyak. Pasar tengah agak banyak.
pasar atas nggak terlalu banyak. Tapi konsekuensi di atas itu ya kita bisa saja suatu saat nggak ada kerjaan karena pasarnya kan nggak banyak, marketnya nggak banyak. Pada saat kita nggak banyak ya zikirlah ya, ngapain kayak gitu kan? Bagus kan? Lo bener kan? Selawatan. Iya itu kan itu. Datanglah ke teman-teman, pokoknya aktivitas fotografi itu nggak boleh hilang. Bahkan kayak gini contoh, saya ngalamin ya, gue nih ngalamin kondisi yang parah 98, ekonomi ambles iya. dulu. Yang kedua COVID. Itu pada saat 98, gue nggak kerja sama sekali, hampir setahun. Gue makan dari mana? Gue jual lukisan. Jadi gue memang pada saat dari start tahun 80 tuh senang lukisan gue. Tapi begitu pas drop, itu kan lukisan booming. Gue jual 3 lukisan bisa setahun gue. Ya udahlah, itu normal aja sih. Tapi yang paling penting jangan kita terus jadi ngedrop gitu loh. Wah, kalau udah ngedrop susah naiknya lagi gitu. Motivasi itu penting kan, berarti kan jelas untuk setiap fotografer gitu kan. Penting, nah, jelas. Ketika motivasi kita, mood kita lagi naik turun, motivasinya lagi ngedrop. Nah, itu harus gimana mempertahankan supaya kita tetap oke. Dunia kata Babe kan dunia berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ketika kita lagi di bawah, motivasi kita lagi drop, what should we do gitu kan? Sederhana, logikanya tuh paling sederhana aja menurut gua ya. Pada saat kita di atas, kita jangan mikir di atas lagi. Persiapan kita ke bawah. Jadi udah mentalnya udah siap. Ketika Harus nanti dong. gua di bawah, gua udah siap. Begitu di bawah, kita udah mikir gimana gua supaya naik. Itu kan sebetulnya balance ya, namanya hidup balance lah. Pada saat gue makan enak aja gue selalu berpikir gue suatu saat nggak makan. Jadi waktu gue pas kena usus gue kanker ya, gue bilang ya masih terima aja orang gue udah mikir ya. Kan manusia harus begitu, makanya jangan pernah berpikir enak aja. Tapi manusia itu kan prinsipnya pengen enak. Fotografer pengennya laku terus, ya kan. Jadi fotografer pengennya ngetop terus. Jadi fotografer pengennya jadi jagoan terus. Jadi ngelihatnya ke bawah aja. Ya kapan? Emang lu dewa gitu kan nggak bisa. Jadi inilah sebetulnya sebuah realita. Karena kalau kita sudah mempersiapkan seperti itu, nanya dong, apa kita ingin jadi profesional fotografer harus mengikuti sertifikasi? Oke. Begini, sertifikasi itu pada saat dibentuk ya, itu kan sebenarnya ide dari pemerintah yang luar biasa bagus kan. Jadi artinya setiap profesi itu bukan hanya fotografer sih, barista lah, lighting man, segala macam. Sekarang ada profesi. Iya ada sertifikasi ada. Nah, permasalahan yang timbul adalah bahwa bagaimana pengaplikasian dan proses sepertinya itu baik enggak. Dan yang terjadi sekarang dengan segala hormat saya sekali lagi malah membebankan fotografer yang baru muda. Itu pertama. Yang kedua saya pernah bilang, sekali lagi saya dengan segala hormat, gue nggak ada urusan apa, nggak ada penting apa. Gue nanya bahwa sertifikasi itu kan untuk kualitas diuji. Gue tanya, yang mengujinya punya kualitas bagus nggak? Kalau nggak, kenapa harus diuji? Berikan aja secara gratis. Gue pernah bilang bahwa kenapa pemerintah nggak bilang kasih sertifikat gratis, ajarin secara gratis, kasih cara dia marketingnya baik, lepas ke hutan, bersainglah mereka dengan baik. Jangan setiap ini, ya walaupun pemerintah udah ngeluarin duit kan, tapi tetap aja ditarik duit. Iya mahal. Abis ini juga banyak yang musuhin gua, nggak apa-apa. Lo bener gua. Gua tuh nggak takut aja, karena untuk sesuatu yang benar. Ini yang saya nggak memang setuju. Itu dilema karena aku pernah mengalami juga gitu ketika aku ditawarin project
Tanya kan ada sertifikasi enggak? Iya. Gua ada. Hah? Gua ada. Aku Calo, aku gua tanya calo. Be, jadi aku saat itu aku nggak bisa ambil Makanya. karena aku nggak bersertifikasi. Gitu. Tapi gini, Be. Apa? Gue pernah ada kejadian gini ya. Pin, lu ada sertifikasi nggak? Ada. Kenapa? Gue pinjem dong. Emang bisa pinjaman? Itu, jadi dia pakai nama gua buat masuk gitu loh. Lah iya, artinya Nanti kan- deh gue pikirin dulu ya. Iya. Padahal kan kecuali bidang lain gua nggak mau ikut lah. Tapi kalau bidang fotografi, gua dari hulu sampai hilir udah tahu. Ya. Fotografer tuh gampang kan. Lu jago motret, Ya. lu jago marketing, selesai. Sisanya zikir, doa sama Tuhan. Lu dapat rezeki karena rezeki udah ada batok kelapanya. Lu mau sirik apapun, batok kelapa lu segini ya udah. Udah begitu aja. Dikasih sebuah input secara realita bahwa lu sebagai fotografer lu harus punya drive yang tinggi, belajar yang bagus, marketing yang bagus, bersosialisasi yang bagus. Urusannya selesai. Karena kan gini, prinsip dasar gua ya. Gua dari dulu tuh kalau sama orang yang lemah, gua bela mati-matian. Walaupun dia salah biarin aja. Bela dulu orang lemah kok. Belain dulu. Lo boleh banyak kan. Dulu kan gue punya APPI, ya, punya APPI. Iya. Banyak yang anggota baru, gue ngeliat ini, gue naikin. Ada senior yang kurang ajar, gue maki-maki gue suruh keluar. Pokoknya kalau belagu gue gas aja. Lo dulu gitu. Karena apa? Inilah apa ya? Sebetulnya kan gini, kita kan perlu seorang pemimpin yang tepat, yang benar, yang dia akan paham keperluan yang muda-muda gitu loh. Tapi kalau dengan cara begini kan, gua kan banyak ngeluh, gila setiap ini 1 juta lebih. Mbak, lebih Kan 1, berapa? Iya. 2 kalau nggak salah. Kali 9. tergantung ada 9 level misalnya. Itu hanya berlaku setahun atau 2 tahun, gua nggak tahu. Oh, deh. Kan jadi ladang duit tapi itu. dan lucunya lagi ya ini dengan Iya. segala hormat ya kata Babe, banyak yang sudah bersertifikasi Ya. tapi sebenarnya juga pas aku lihat nggak Motretnya paham jelek. betul juga ternyata. Nah, iya. Jadi buat Akhirnya apa gitu justru kan. Itulah. Tapi kalau kita dengan sukarela, dengan niat yang baik, kita didik itu sampai bisa, kan jadi bagus. Ada berkahnya lah kalau gitu lah. Jadi kita nggak usah itu aja lah. Prinsipnya sederhana. Tapi ini gue punya ini, Be. Kebetulan kan gue banyak temen travel guide di India. Nah. Mungkin kita bisa ngambil kasus dari situ ya. Jadi gini, travel guide di mereka itu dididik negara. Ada ujiannya ada refreshment per setahun. Jadi lu harus tahu dari apa? Harus ujian ulang lah gitu biar tahu. Iya. Gitu. Nah, jadi udah negara tuh yang ngatur tuh semuanya tuh, travel guide-nya harus bisa bahasa Inggris apa, dan itu kenapa sekarang kalau kita mau ke sana itu gampang banget, travel guide semuanya almost English perfect gitu, bisa berbagai macam bahasa gitu. Nah, gue mikir ya kalau lu bilang kayak gitu sebenarnya harusnya bisa juga di Indonesia gitu kan. Persis. Lu jadi fotografer, gue mau jadi fotografer, lu dididik sama negara, lu dikasih Iya sertifikasi. dong, harusnya gitu. Jadi pemerintah yang punya niat baik harusnya ke bawahnya tuh menyadari baik. Gua sampai bilang pernah nawarin gue. Gue lupa secara lisan atau direct, gue lupa. Tapi begini, gue sampai bilang, beginilah, lu gratisin semua siapa, kita coba kita bagi per apa ya, secara geografis kita per provinsi atau apa, kumpulin tuh yang ini. Kita datang ke sana atas biaya pemerintah lah, jelas kan pemerintah keluarin. Didik mereka. Yang kedua adalah didik pengujinya. Kalau perlu gua didik, gua gituin. Karena kan gini, prinsip dasar fotografer, lu bisa motret aja. Kasarnya gini. Lu motret fotografer tuh nggak usah disuruh ngomongin bikin pas foto, sederhana aja. Lu mau motret landscape, lu mau motret produk, kan intinya itu komersilnya. Sama motret orang. Ketiga itu aja dia udah bisa cari duit. Sisanya kalau landscape ya oke lah, kasih filter. Karena yang susah itu motret orang, ya. Kedua adalah motret benda mati, ya. Yang ketiga adalah ya motret interior atau apa. Motret ajarin itu. Kalau mereka belum bisa sampai bisa. Makanya gue bilang, hampir semua teori-teori fotografi di Indonesia yang berdasarkan kita bicara portrait nggak ada yang tepat menurut gua. Kemana-mana ya?
Karena gue belajar dari dulu sampai hilir, bukan belajar dari buku, karena gue riset sendiri gitu loh. Kan sedih gue ngeliat kayak gini, aduh kenapa begini, sampai akhirnya kan nggak jelas yang dituju akhirnya apa. Pokoknya gue pengen sertifikat, cari duit, cari makan, akhirnya kan nilai fotografi itu sendiri jadi rendah. Akhirnya apa? Ya bersaing lagi lah intinya lo, berantem lagi udah kayak politik sekarang, gokil kan? Capek kita ngeliatnya sebetulnya, iyalah. Seperti itu. Aku juga pernah dengar dari Babe. Seniman itu kan kebanyakan orangnya ego, penuh dengan ego seniman. Nah, kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan sekarang nih dunia fotografi yang sekarang ya apa-apa main sikut terus ini sedikit ada yang banting harga diomongin ini. Nah, baik lagi kita sebagai yang mungkin jiwanya lebih ke arah seninya lebih kuat atau melihat fotografi itu dari perspektif yang lebih luas lagi, bukan hanya sekedar materi, ngelihatnya jadi yang kok sekarang jadi berubah banget nih gitu loh, itu loh Be. Ya memang perubahan itu dulu sudah ada ya, apa hal seperti itu udah ada. Makin tapi kali sekarang ya. lebih makin karena segala sesuatu populasinya lebih gila, semuanya serba instan dan juga nggak tahu mungkin planet bumi ini juga lagi kena apa gue nggak tahu ya, seperti itu hanya semuanya ritmenya sama. Tapi kan makanya gua itu sejak 15 tahun yang lalu udah nggak pengen lagi nyemplung di commercial advertising karena gua ngeliat udah puas. Belum puas. Bukan masalah bukan masalah udah puas. Lama gitu loh. Enggak juga, bukan masalah puas nggak puas. Banyak teman gua masih jalan sekarang. Iya sih. Karena udah nggak sesuai dengan nurani. Ngapain kalau gua jalankan secara nurani? Gua ngeliat politik aja udah kepala pusing. Ini lebih dari politik gak mainnya. Cilaka kan. Betul sih. Apakah fotografi itu akhirnya nilainya seperti itu kan sayang? Nah itu dia. Seperti itu kan. Tapi kan mau nggak mau bahwa di saat gua dalam perjalanan seperti ini, gua nggak boleh bosen-bosen ngomongnya. Makanya kadang-kadang kalau gua ngelihat ada teman ya misalnya kayak lo bikin ini segala macam bagus menurut gua. Tapi persoalan yang ada kadang-kadang orang begitu ngeliat, ini bisnisnya bagus juga, dia coba ngikut. Kan nggak boleh gitu menurut gua, bukan nggak boleh. Tapi kenapa harus ngikut gitu loh? Kenapa jadi follower sampai diorientasinya cuma apa? Cuan lagi kan? Wah ini cepet nih, gue ikutin. Jadi nggak ada inovasi. Betul, makanya kadang-kadang sekarang gue lihat si A berantem sama si B, kenapa? Karena dia bikin konsep yang sama. Jualan cityscape ini juga ya gue sebutin aja cityscape dengan cityscape berantem aja mereka. Jadi narik customer kan, gue narik customer. Sampai gue bilang, apakah ini fotografi sepicik ini gitu, serendah ini mana? Kita seru nih banyak. Kalau kita punya anak yang kalau dia foto itu hasilnya selalu banyak dapat pujian, apa itu pertanda itu bakat. Oh ya jelas, saya rasa gini, ada satu hal yang mau saya coba utarakan bahwa kita itu nggak boleh muji diri sendiri. Ya, kalau muji diri sendiri orang sakit menurut gua. Iya, gua keren kok. Foto gua bagus nggak? Keren nggak? Bukan kita siapa lagi? Iya. Membanggakan diri boleh sekali-kali, tapi memuji itu salah. Apalagi di dalam foto. Foto itu motret aja, orang lain bilang bagus. Berarti kita punya satu hasil di mana apa yang kita sering lakukan ternyata orang apresiasi. Iya. Dan itulah yang menjadi spirit menurut saya. Jadi anaknya bapak yang nanya tadi ya harus terus di-push bahwa dia itu bagus, itu saja gitu loh. Karena sekali lagi mungkin di dalam hal kita belajar juga nggak usah terlalu nanya sama yang orang selalu ngaku senior. Kan selalu bilang, wah senior datang, foto gua bagus nggak gitu. Wah lu kurang gini, apalagi ini komposisinya kurang. Dalam itu gua komposisi kan milik gua, bukan milik lu, bukan milik DPR, bukan milik siapa-siapa kan. Kita yang punya kan.
apalagi seni bebas. Iya, walaupun Tetap ada di ada dalam Ada guideline. Ada ada pakem guideline nilai. apa yang namanya apa bukan segitiga apa rule of third misalnya. Rule of third itu sebetulnya pas foto bahasa Jermannya gitu loh. Di tengah-tengah gitu loh. Jadi kalau lu mau third ya harus di tengah, kiri kanan itu aja lah. Jadi menurut gua itu nggak terlalu harus dipusingkan ya. Kadang-kadang kan sekarang segala macam apa kaitannya dengan apa istilah-istilah fotografi selalu didengung-dengungkan kan. Iya, iya. Seolah-olah kita tuh jadi jadi paham fotografi dalam hidup gua. Ya fotografi mah gampang, gelap terangin, terang digelapin itu aja. Simpel itu Semuanya kan begitu kan. Tapi kalau kita bicara dalam konteks yang lebih kaitannya dengan teknik ya kita harus bicara benar-benar kita yang paham fotografi kayak sekarang gitu loh. Tapi kalau di umum mah udah nggak usah ngapain gitu loh. Yang penting end resultnya aja. Ini pertanyaan dari gue nih. Apa? Kan lu kalau motret tuh buat gue ada tiga nih. Ini motret dibayar, Ya. terus motret nggak dibayar. Ya. Nah motret kita yang bayar. Oke. Ya, iya motret gue yang bayar. Maksudnya Ya. dalam artian gue pergi kemana gitu kan, Ya, ya. gue motret. Kalau gue tuh ngerasa gue happy banget tuh pas gue ngeluarin duit malah. Lu sombong banget. Enggak, keluarin duit nggak mesti banyak dong. Ke Masuk pasar akal. pramuka juga. Iya, masuk akal. Nah pertanyaan gue, apa kalian berdua juga merasakan hal yang sama? Oh iya, karena kan gini, kita dibayar, kita nggak dibayar, sama kita bayar. Ya. Sebetulnya itu semuanya cuma sebuah proses menuju lu buat foto aja. Tapi kenapa pada saat lu bayar, nilainya lebih tinggi? Tingkat kepuasannya. Bukan, berusaha lu lebih gila. Karena gue ngeluarin duit. Persis. Jadi, Itu ada lu punya- adrenalin lo. lu punya apa komunikasi antara pikiran ide-ide lu itu terpacu. Misalnya lu Iya, betul udah sih. bayar mahal lu kemana, paling lu akan berkomunikasi Iya. sama otakku sampai otakku bos kanan Iya. bagus, oh iya bagus, Iya. bos belakang bagus kayak gitu. Masa gue udah Iya, ngeluarin duit gue gak tapi dapetin kalau apa yang lu gue mau. dibayar Iya. kadang-kadang kan cuman lu nunggu aja, oke mulai ya foto, oke jegrek kayak gitu. Iya betul. Iya sih. Tapi tetap semuanya tujuannya foto. Berarti kali ini gue sama sama lu. Mana lagi pertanyaan? Real banget, motret ngeluarin duit malah lebih nyenengin. Ya Oh, betul. kan? Bagus. Mana layarnya? Fotografer itu seniman yang penting berkarya aja. Gua gak peduli dapat. Enggak, sebetulnya gini. Yang disebut dia adalah ada seniman fotografer. Misalnya kayak gini. Misalnya suatu saat ya, entah kapan, bahwa gua berpikir bahwa gua akan ninggalin dunia komersil gua. Ya, mungkin katakanlah udah cukup. Sekarang udah cukup, gue masih banyak hidupin orang, jadi gue masih jalanin kan. Tapi pada saat gue berpikir itu, pada saat itu gue melakukan tetap fotografi dengan spirit gue, tanpa ada bayaran dan itu ada aja. Ya, maksudnya nggak bayar itu, lu boleh aja pameran, tapi suatu saat ada yang beli ya silakan beli, tapi nggak pernah. Iya. Nggak terlalu Iya, berekspektasi. sama halnya ada beberapa pelukis yang gua kenal dia berkarya terus taruh, nggak pernah. Iya. Tapi ada seniman juga yang walaupun dia juga seniman lukisan, seniman lukis, ya dia berdasarkan order ya ada juga gitu loh, seperti itu rasanya. Jadi itu beda. Kalau itu kan made by order ya kan. Iya betul. Biasanya harganya agak mahalan tuh. Nggak percaya. Ada yang nanya, tapi nggak kebaca gue. Apaan tuh? Mana? Enggak, masih yang tadi tuh. Apa? Oh mau nanya Fotografi. kira-kira kalau pemula mau dapat duit dari fotografi, mulainya dari mana? mulainya dari mana? Ya sebetulnya kalau kita kaitkan fotografi ya dengan apa Pendapatan. hasil apa yang dihasilkan lah ya, misalnya itu sebetulnya yang paling cepat ya sebetulnya kayak dokumentasi, Jurnal. kayak Meliputan ya. liputan. Ya dulu gue juga saya pernah ngalamin itu gitu loh. Jadi kayak dan itu kan
kasarnya fresh money kan, begitu kelar dia beda. Kalau di periklanan kan diutangin 6 bulan. Tapi itulah di Indonesia. Makanya di Indonesia ini unik, saya bilang. Indonesia itu begini. Kalau lu jadi fotografer, lu harus bisa betul-betul create bisnis lu. Makanya adanya prewedding itu kan luar biasa, cuma ada di Indonesia. Iyalah, karena di negara lain cuma wedding aja. Tapi ya mungkin sekarang jadi nyebar, jadi ke kiri kanan ada yang buat prewedding ya bagus-bagus aja sih. Tapi itu hanya ada di Indonesia, itu kan luar biasa menurut gua. Dan memang menjadi fotografer di Indonesia harus kreatif, ya kan? Kayak ya seperti kayak yang lu lakukan itu kan sebuah kreativitas kan. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah sesuatu untuk menyambung kegiatan fotografi itu yang terkait dengan ada feedback profesionalnya gitu loh dari ini kita gitu. Kalau mau dapat duit itu dari mana sebenarnya? Kalau gue kemarin kan ke sana ke Kashmir. Jadi ceritanya tuh di sana menurut gue lebih maju dari sisi fotografinya. Kenapa? Lebih maju dari hal bisnis fotografi dan videografinya. Mereka di setiap tempat di setiap tempat itu nawarin bikin reels, ngerti? Oh. Lu tahu nggak? Bikin reels. Pernah kepikiran nggak lo? Kalau lu bikinin reels buat orang lu dibayar? Iya, banyak kan sekarang jasa itu. Masa sih? Iya. Enggak, kalau di spot on the spot. Misalkan deh, dapat lu pakai 1080 60 fps lu turunin tuh speednya, udah jadi slow motion. Satu kali reels kita bayarnya 1.000 rupiah tuh 200.000. Oh, 5 kali take dieditin sama dia di tempat langsung dikirim. Jadi selama ini reels lu bayar? Iya, enggak dong. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita ke tempat-tempat spot pariwisata juga udah ada sih seperti di Indonesia. Nah, di Indonesia baru ada foto, nggak ada di Bromo, belum ada yang nge-reels dan di sana semua anak-anak mahasiswa Jadi kalau lu mahasiswa nih, enggak, ini kan Sabtu Minggu lu ke tempat wisata aja, ke Taj Mahal atau kemana gitu, udah lu bikin reels orang-orang, banyak. Ih gila, gue pikir kok di tempat buat reels. Iya, buat reels doang. Iya. Saking pentingnya sekarang aktualisasi diri kita di Instagram, di TikTok kan. Nanti gue kasih contohnya deh. Ada yang beli kemarin soalnya. Ya, tapi itu artinya kan bahwa mereka melakukan segala terobosan untuk berlangsungnya aktivitas fotografi. Dan sebetulnya di kita nih terutama pemerintah ya sudah mulai banyak ya, tapi masih dalam batas fotografi. Tapi kan video mungkin dalam setahun bisa 20-30 kali lomba lebih gua rasa. Karena gua ngejurin dulu sendiri. Tapi kan itu artinya kegiatan itu ada gitu loh, tinggal kita coba masuk. Memang yang paling tepat adalah pada saat kita masuk di dalam fotografi kegiatan itu, aktivitas atau bisnis fotografi itu sendiri, sebetulnya yang paling penting adalah apa? Kita masuk dalam pasar yang kira-kira lagi baik. Yang pertama. Yang kedua adalah buatlah segala sesuatu yang berbeda dari mereka gitu. Karena yang berbeda itu yang akan bertahan, dari pengalaman gue. Makanya begitu kita masuk ke situ, coba kita kuatkan, kita develop lah. Karena kalau orang lain membuat, ya lu cuma ngikutin doang gitu, follower doang, yang belum tentu juga bagus kalau dia ini. Karena sampai sekarang pun, misalnya, contohnya kayak gue, dulu pertama kali orang buat sekolah itu cuma gue. Iya. Pada saat itu kan banyak yang buat, tapi karena intinya cuma bisnis doang, bubar semua. Kalau gue beda, gue subsidi silang gue kadang-kadang. Kalau ada memang nggak mampu ya silakan, nggak usah bayar. Kalau betul-betul nggak mampu ya, karena juga kan bikin sekolah ini kan perlu satu
maintain ya, cost maintainnya kan luar biasa kan, apalagi di Indonesia itu kan penting. Tapi itu bukan menjadi pikiran gua gitu. Yang paling penting di sini adalah yang gua kerjakan ini tempat untuk buat edukasi fotografi ini. Gua sendiri juga harus masuk di situ. Karena kebanyakan hanya bikin tapi hanya bisnisnya nggak bakal bisa. Ya sekarang akhirnya pada tutup semua kan. Hitung-hitung ya ada lah 1-2 gitu, tapi menurut gua nggak ya gimana ya, dengan segala hormat gua lah nggak terlalu. Kalau gua ini kan pendidikan secara profesional yang non formal Ya. jadi ketiga stages gua itu kalau diambil dari misalnya kita di kurikulum universitas sama secara, apalagi kalau prakteknya tepat bisa. Dan biasanya ya secara, karena gue punya moral obligasi ya gue ngajar juga, yang paling banyak gue ngajar gitu, karena konsekuensinya sampai semua pekerjaan ya gue singkirin lah paling enggak gitu. Iya benar. Ada pertanyaan lagi nggak? Hal apa yang membuat foto itu ternilai bagus atau jelek? Ini sebetulnya susah dijawab ya. Nanti lu juga boleh jawab sih. Sebetulnya balik ke Tesla atau Vera. ya begini, foto pertama dinilai adalah secara estetika, harus ada teknik dan estetika lah ya. Estetika itu masuk dalam teknik juga. Yang kedua adalah lighting komprehensif itu kayak gimana gitu yang. Oh, kalau misalnya foto ini secara umum, misalnya katakanlah outdoor yang nggak perlu apa. Ya. Jadi secara teknis, secara komprehensif ya, dari estetika segala macam, secara visual ini logika wajarnya enak nggak dilihat mata, itu aja udah. Nah berikutnya barusan mulai ada tuntutan, apakah ini kriteria ini bisa masuk dalam ini kayak gitu kan. Nah sebetulnya lagi-lagi kalau kita memang sebetulnya menilai foto, orang harus sudah paham foto kan. Paham jadi foto berarti paham lighting. Oh ya paham semuanya, lighting lah jelas ya. Tapi kan Mbak Be selalu utama lighting gitu selalu. Oh iyalah, apalagi kalau kita lebih ke teknis ya, berkaitan dengan prinsip-prinsip lighting fotografi itu sendiri harus paham lah. Jadi kita misalnya ngelihat ada orang menggunakan lighting lah, motret ya paling gampang adalah apa? Ngelihat orang motret orang. Ini bisa motret atau enggak kelihatan aja. Dia menggunakan apapun kita juga harus tahu kan, itu standar lah ya. Nah, tapi kembali lagi pada tadi masalah bagus enggak. Secara prinsip mendasar itu foto itu bisa dilihat enak nggak sih? Nggak over, nggak under ya kan? Baru berikutnya adalah objeknya apa gitu. Dari objek itu bisa berbicara nggak? Bisa kita lihat nggak? Itu visual tuh apa sih yang ada di situ? Nah, berikutnya adalah mengenai ya komposisi ya apa namanya, kita bisa mainkan katakanlah komposisi warna, dan dari semua itu sebetulnya pada akhirnya selera. Kalau udah selera ya kadang-kadang kita juga nggak bisa bilang sih menurut gua ini seleranya jelek, ini bagus, bukan. Seperti kayak musik aja, lu musik apa aja, tapi begitu kita bicara klasik berarti itu punya nilai paling tinggi, karena semua musik apapun kalau lu udah paham klasik semuanya bisa gampang dilakukan. Ya seperti itu sih. Apa hal yang penting dalam marketing di bidang fotografi demi meningkatkan bisnis kita? Nah, bro, silakan. Nah, lo. Kalau hal yang penting di marketing di bidang fotografi, jangan banding-banding harga sih. Oh iya. Nggak boleh, Vin. Ya? Nggak boleh. Bukan, nggak apa-apa sih sebenarnya. Gue sih kalau sebetulnya jangan banting sih. Fleksibel. Nah, fleksibel. Iya. Nggak, soalnya gini weh. Gue ikutin di beberapa itu ya, di beberapa teman gitu ya. Ada yang banting-bantingan harga, ada sampai prewed murah banget dan lain-lain. Tapi ada temen gue yang tetap stay di situ. Misalkan bisa prewed sekali prewed puluhan juta, dia bisa stable di situ. Karena pasti punya kolamnya masing-masing. Nah, bukan masalah kolamnya masing-masing, masalahnya mungkin yang bawah nih mau niru nggak nih yang
atas ini gitu loh. Jadi kalau buat gue pribadi, apalagi dalam hal marketing ya, kalau kita nurunin harga tuh buat gue itu udah cara paling mentok bawah banget buat udah hopeless lah. Udah putus asa banget gitu loh. Dan apalagi di era media sosial kayak gini, buat ngiklan, buat marketing lu punya 1001 cara. Lu tinggal search TikTok, marketing 4.0, marketing 5.0 itu banyak banget. Dan buat gue pribadi, lakuin semua hal dulu baru nanti baliknya ke harga kecuali kalau dia ngomong sama gue nih, Silvo ngomong pin kurangin 500.000, oke. Itu kan no problem, maksudnya udah, tapi kan at least kita nggak banting, apalagi kalau buat gue kemarin ada, ini mungkin Babe pernah denger deh, bayar seikhlasnya. Oh iya itu yang ya, enggak, sebetulnya itu kan satu marketing tools ya, di mana dia melakukan itu sebetulnya kayak semacam orang dibuat terlena, kayak semacam gini loh, lu nyimpen duit gua 1 juta, dalam 1 bulan bunganya 200.000, dikasih dulu, begitu selesai 3-4 kali dia kabur. Nah, rasanya itu kayak begitu, saya yakin. Sebenarnya karena itu kayak bahasa marketing aja gitu. Persis. Tapi pada akhirnya juga babak belur juga, suruh bayar, sama lah. Jadi kalau ya karena kan gini, orang memarketingkan diri atau memarketingkan produk kita itu sama dengan cari orang lengah dibohongin. Kalau gue boleh ngomong jujur. Karena marketing nggak ada yang jelek. Kecap mana ada nomor 2, kecap nomor 1. Nomor 1 semua. Iya kan. Nah, sedangkan buat gua fotografi itu nggak perlu dipromosiin. Beda loh. Kalau gua dagang fotografi, punya toko fotografi perlu. Tapi kalau sebagai fotografer, menurut gua nggak perlu. Lu bekerja dengan baik, lu memperlihatkan sesuatu jati diri lu punya result juga oke, lu bisa komunikasi dan lu bisa nge-build lu punya diri lu ya, merepresentkan orang pasti akan. Ya memang zaman dulu perlu brosur lah, karena cuma ngasih tahu doang. Tapi bukan, karena buat gua fotografer itu nggak bisa maksa, lu foto gua dong, gua bagus, lu bayarnya masa ada begitu sih. Kalau gua ogah mau diapain kan gitu. Kan paling enak gua mau motret lu dong, oke lah, boleh, asik. Baru kita mikir kan, ini gue kasih harga pasti mundur, ya nggak apa-apa lah udah. Kan gitu. Pernah sering juga kayak gitu. Tapi gue cuma bilang, ya udah gue foto gratis, kayak gitu kan, asik-asik aja. Ini apalagi nih, Om, apa yang bisa kita lakukan setiap hari untuk mengasah skill fotografi di lingkungan rumah? Ya sebetulnya sih kalau kita bicara mengenai fotografi, skill di dalam fotografi itu kan perlu jam terbang, perlu praktek lebih banyak supaya dia mengenal alat itu, dia mengenal feeling dia mulai bisa melihat, berinteraksi. Iya kan. Tanpa itu rasanya nggak bisa. Sama halnya misalnya kita mau jadi pembalap tapi belajar nyetirnya seminggu sekali kagak jadi kan. Itu pun aja harus tiap hari pun dia harus betul-betul memahami. Jadi prinsipnya adalah bahwa ya kita harus motret apa saja, jangan bidang ini, sambil kita melatih mata kita. Karena pada saat kita sudah terbiasa gitu, biasanya secara otomatis ini kita harus percaya bahwa Tuhan tuh memberikan sebuah energi dari dari mata kita, itu selalu berinteraksi kalau kita gunakan. Ngeliat bagus tak. Jadi sebenarnya teori itu ya nggak terlalu ini gitu, dominan gitu. Iya, yang bikin susah kan orang sendiri bikinnya. Kayak gitu ya. Mas, bagi pemula di dunia fotografi prioritas gear atau skill atau keduanya berjalan beriringan? Pertanyaannya kayaknya dari dulu tuh lo berkutar sono. Kalau menurut tuh gimana, Be? Skill juga udah jelas lah. Gear itu kan cuma alat. Contoh yang mendasar lah. Gue dari dulu nggak pernah fanatik sama kamera.
Padahal kan habis motret dilapin gua habis gua berangkat aja. Bener. Ya kalau habis dipakai dibersihin lah wajar lah. Tapi artinya begini, bahwa kamera tuh hanya tools ya. Jadi jangan pernah berpikir kamera gua ini Harus bagus. Formatnya harus begini nanti lebih bagus. Enggak juga. Tapi ya Be, itu tuh kadang-kadang jadi, apalagi gua udah nggak usah nyebut ya, di suatu inilah Komunitas. Begitu ada yang baru, gua nggak mau kalah. udah baru Dia pakai full frame ini, lah. gua harus pakai ini. Ya. Ini lah itu lagi. Tapi itu manusia. Kayak gini aja contohnya. Sekali lagi saya akan ngomong terus terang. Di komunitas motor misalnya. Harley lah misalnya. Yang Harley-nya jelek lama minder. Iya. Mau diapain? Benar. Nah, gue nggak pernah ikut klub-klub dari dulu. Ya punya motor ya jalannya sendiri udah. Bahkan di fotografi pun gue juga kalau toh itu ada klub yang gue ikutin atau gue bentuk, sebetulnya lebih ke berpikir bagaimana kita bercerita atau kita berdiskusi fotografi itu apa gitu. Tapi kan wajar di dalam era seperti sekarang ini yang namanya fisik pamer itu lagi tren. Lagi tren lah. Ya kan? Begitu klub satu brand misalnya yang cc-nya 1600 mau minggir semua, yang nongkrong semua cc 3000 gitu kan. Sama juga gue ngeliat begitu, pokoknya ada orang yang jalannya dangak ini fotografer, gue rasanya full frame. Gue padahal gue kemana-mana kadang-kadang pakai format kecil. Katakanlah gue pakai full frame atau katakanlah di atas full frame, ya untuk pekerjaan aja sih. Karena memang kita bicara beginilah, sebetulnya antara bukan full frame dan ini, sebetulnya terkaitnya di value. Ya, kayak misalnya gini, gua pakai mobil 3000 cc, ya memang kalau lo geber di 200 kilo kan aman. Begitu lo pakai 1500 jebol pas itu. Sama itu juga gitu. Jadi karena besarnya segala sesuatu yang dihasilkan dia, jadi memang value-nya ada. Nah, prinsip-prinsip dasar seperti itu harus memang dipunyai oleh seorang fotografer yang sudah paham gitu. Tapi kan boleh saja lah orang pemula, gue mau beli kamera yang paling bagus, yang paling size-nya gede, ya nggak apa-apa gitu kalau punya duit. Tapi kalau lu ngutang kan berat, itu masalahnya. Tapi kalau buat gue gini Be, gue tuh tipe orang suka belanja. Iya. Jadi Gila, enggak bener. Rada sombong gak ini? Enggak. Gue belanjanya kecil-kecil. Nah, tapi kalau urusan kamera, kalau tadi kan ditanya mendingan skill dulu atau gear dulu. Kalau buat gue skill penting mutlak, karena dengan skill lu pakai kamera apapun itu pasti bisa, no problem. Lu Babe gue kasih kamera 1 juta 2 jutaan, selama ada flashnya, ada hot shoe-nya pasti bagus hasilnya, karena lu udah tahu soalnya. Nah, masalahnya adalah gear yang lebih bagus itu kadang bikin kita lebih nyaman, kerjanya lebih cepat, benar ya? Di satu sisi iya, tapi kalau di sisi lain, contoh sederhana, gue kalau kemana-mana, gue nggak pernah bawa lensa panjang karena gue nggak perlu. Pendek semuanya gue. Ngapain gue banyak? Udah berat di leher gue bisa tengeng, ya kan sekarang gue nggak bakal, itu udah gue nggak lakuin. Kalau toh gue menggunakan zoom yang untuk tele zoom gede, itu dalam hal tertentu aja gue gunakan. Gue lebih pakai kamera yang kecil, lebih enak lah. Tapi kalau untuk kerja ya karena tuntutan, nggak mau. Beda. Karena memang itu dia tadi, kita harus kalau sudah bicara mengenai profesional, ya kita harus melakukan hal yang seperti itu gitu. Karena kaitannya bukan dari kenyamanan, sebetulnya semuanya nyaman, tapi bagaimana kita menjalankan pekerjaan itu dalam kondisi yang tepat ya, dengan value yang lebih tinggi, dan ya hasil jelas harus lebih bagus gitu loh. Gimana cara mempromosikan hasil karya fotografi kita jika bagi kita fotografi sebagai ya boleh saja. Tadi kayaknya kita udah nyinggung ya bahwa antara hobi itu sebetulnya amatir saya bilang. Jadi begitu pas
kita memang harus, apalagi sekarang ya, kita punya Instagram, kita punya apa, kita promosikan, dan buat saya halal hukumnya begitu ada orang mau beli silahkan. Harus, karena begitu orang beli tertarik itu sebuah apresiasi sebetulnya. Kita boleh bangga dan silakan jual, tinggal dealnya aja gitu ya. Menurut Om, antara Silva dan Alvin itu sering berantem nggak? Oh bukan ya? Apa pertanyaannya? Ini pertanyaan titipan pasti. Menurut Om, faktor apa saja yang bisa, ya nggak usah serius makanya, saja bisa menentukan harga mahal dari karya fotografi sendiri? Sebetulnya begini, penghargaan itu datangnya dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah berani melakukan itu, banyak konsekuensinya. Lu diambil atau lu enggak gitu. Itu aja dua. Tapi prinsip dasar itu adalah bahwa itulah sebuah karakter. Tapi juga jangan kan ada karakter misalnya sok lebay. Wah, gua jual foto gua kalau enggak 100 juta dalam hati gua siapa yang mau beli, kan gitu. Nalar dan logika harus kita gunakan. Terus dia ngomong, ya buktinya tuh fotonya Andy Warhol bisa laku sekarang, lihat. Ya lu siapa gitu loh. Kan sederhana aja. Jadi sebetulnya menjadi fotografer tuh kita harus bisa ngukur diri kita gitu. Jangan sok pak gua begini gitu. Karena tapi kayak gini. Itu sih B yang akhirnya aku lihat. Maksudnya jujur, maksudnya nggak sedikit ya bisa dibilang fotografer yang mungkin sudah senior. Ya akhirnya kita kan kiblatnya kan melihat para senior gitu ya yang oke. Ternyata karakter A seperti ini, harus brandnya bagus, metode lightingnya harus pakai yang banyak, harus yang begini. Nah, orang-orang yang pemula baru nyemplung, ketika belajar ke situ, pemikirannya udah mindsetnya langsung, wah berarti kalau aku ikut kelasnya dia, gue harus begini, harus punya ini, terus nanti gue kalau udah jadi sekian itu tahun apakah aku akan sama kayak dia, kayak gitu-gitunya gitu loh. Jadi role modelnya tuh kita dibuat bingung karena saking banyaknya variatif gitu loh. Ya sebetulnya kan gini, memang pada saat kita pemula sama gue dulu. Pada saat gue dulu belajar lighting, gue banyak belajar dari beberapa, tapi bukan dari Indonesia ya, karena mau belajar sama siapa. Jadi gue banyak pelajari dari luar lah. Ada workshop gue datengin dulu, workshop di mana aja gue datengin aja, gila, dari pokoknya sampai ke Italia, ke Inggris, ke Paris, kebanyakan di Swiss ya, di Jerman, Swiss gitu, gue datengin, gue lihat satu-satu, ini yang bagus yang mana menurut gue secara logika gitu. Dan sebetulnya sih pada prinsipnya seorang profesional yang dia sudah paham dan dia sudah berdirinya tuh sudah kuat. Sebetulnya yang dia lihat adalah bagaimana dia merepresentkan cara bekerja dia dengan hasil yang orang bisa melihat, wis ini berbeda. Berbedanya dari mana? Sebetulnya kalau kita bicara secara visual, orang pasti akan bisa melihat lah, karena yang memerlukan kita kan orang yang punya edukasi lah jelas. Kan nggak mungkin yang ini, kan nggak mungkin lah dengan segala hormat sekali lagi. Sama halnya kalau misalnya kita ngeliat satu lukisannya sama orang, tapi kok ini begitu mahal? Kan sebetulnya orang yang tahu paham, dia lihat secara visual ini. Nah, tapi sekarang di dalam fotografi, ini kan ada yang disebut teknologi. Nah, sedangkan teknologi ini kadang-kadang di dalam orang melihat sebuah visual foto, visual gambar, itu selalu melihat yang pertama pada, gila, gitu dulu kan. Ada faktor wow-nya. Iya, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa sampai wow-nya itu seperti apa. Sampai akhirnya yang paham, dia akan melihat lama-lama oh biasa. Nah, tapi begitu visual itu memang dilakukan dengan tahapan di mana itu tanpa menggunakan mesin secara menyeluruh, secara mayoritas, secara lebih banyak, itu akan lebih muncul. Contohnya, batik kan ada batik tulis dan cap. Tapi ada batik tulis dan cap, ada batik tulis saja, ada batik cap. Lu lihat jarak jauh lah, wih keren, deketin aja. Tahuan. Itu dia. Jadi artinya apa?
artinya bahwa energi manusia, apa yang dilakukan secara langsung dengan manusia, nggak bisa digantikan dengan mesin. Nggak bisa lah udah. Kecuali teknologi itu terkait dengan apa yang kita sebut visual benda mati. Nah itu karena memang tidak ada hentakan vibrasi atau nafas, ya nggak bisa. Misalnya kita motret landscape ditambah ini segala macam dulu, pasti bagus dengan yang polos-polosan gitu. Tapi begitu orang, karena orang itu terkait dengan energi dan itu ada terkait dengan human, nggak bisa begitu. Ya kelihatan bagus lah, tapi begitu dibandingkan ya pasti nggak beda. Dengan catatan kalau kita bisa memotret sebuah potret, kalau enggak ya kita nggak janji gitu loh. Makanya belajarlah seorang fotografer, kan fotografi adalah cahaya, terus fotografi itu kan portret, ya kan? Potret apa? Lebih manusia kan? Sejarah pertama juga kita temukan gambarnya manusia, walaupun ada sih gedung, pintu, rumah, tapi yang poin utamanya adalah banyak lukisan orang. pun juga manusia dulu kan? Oh iya benar, makanya ada istilahnya kalau di ini Rembrandt lighting ya gitu. Ini ada lagi, Om apa benar semakin kita terkenal bakal makin mahal price-nya? Wah ini harus lo jawab. Sebetulnya antara terkenal dengan mahal itu tidak ada hubungannya. Ya. Sebetulnya kita sederhana ya sebetulnya. Kita mau menentukan mahal mau enggak, itu kan sebetulnya respon daripada yang kita berikan. Sejauh mana dia bisa memberikan apresiasi itu terhadap kita gitu. Dan juga yang paling penting sebetulnya buat saya sih ya, sekali lagi dengan segala hormat dan respect saya, kalau katakanlah lah kita ini dalam posisi certain level di sinilah, dengan katakanlah orang bilang jujur aja, orang selalu bilang gua mahal, padahal enggak, lu mau bayar atau enggak, kan murah sekali ya. Dan juga fleksibel gue, nggak ini. Jadi, tapi gue nggak sakit hati dan gue malah senang dibilang mahal. Kenapa? Itu apresiasi terhadap gue. Tapi gue sendiri nggak pernah gue ngerasa. Enggak lah, geli kadang-kadang gue merasa, aduh. Iyalah, apalagi orang mau master spring bed. Jadi tapi itu kan penting buat kita. Karena itulah mind control. Jadi manusia itu kan jangan sok jago, jangan merasa bagus, dan itu di ilmu fotografi. Karena kan never ending story sebetulnya menurutku, menarik. Dan jangan pernah berhenti belajar juga ya. Oh enggak lah, kayak gue kan belajar dari lu berdua. Matilah. Iya. Ya, dan misalnya dari Alvin, gue banyak belajar bagaimana lu membentuk satu bisnis gini, lu transfer knowledge segala macam yang sebetulnya juga buat gua awam seperti hari itu. Ya gua kan sering lah dulu bikin tur sama murid-murid, tapi tidak seperti hal yang lu lakukan gitu. Tapi sekarang gua tidak akan melakukan itu, bilang nggak? Kenapa? Karena udah begitu banyak. Kan banyak yang dibilang, Mas bikin dong tuh, udah enggak lah. Kalau perlu gue yang ikut lu aja lah. Karena apa? Gue tuh tidak suka hal yang ngikut. Follower. Iya. Anti mainstream ya, Be? Iya, walaupun gua nggak suka follower, tapi lu gua follow banget. Makasih loh. Iya, sebelum lu bilang minta di follow, gua follow dulu. Tapi itu prinsip adalah, karena buat gua kalau kita menjadi follower menyedihkan gitu. Karena proses kita menjalankan sesuatu kan di otak kita kalau bisa gue jadi trendsetter gitu. Tiba-tiba setback kayak seperti itu, hanya cuman apa? Masalah cuan. Kita ngomongin cuan lagi jadinya. Padahal nggak penting gitu. Ya walaupun itu penting gitu. Makanya kan ada istilah di dalam orang Jawa ya. Kue golek bondo ning aja bondonen, apa tuh kalau bahasa? Wah, bukan rooming. Subtitlenya di sini. Artinya gini, ya. Lu boleh cari duit tapi jangan mata duitan, segala sesuatu lu hitung pakai duit gitu. Iya. Makanya yang gue bilang, gue dalam kali 20 assignment gue motret, paling yang berbayar cuma 2 atau 3,
yang itu memang jelas komersil. Vin, Tuh, pertanyaan gua ke pertama. India gratis. Oh, itu beda. Oh, beda. Itu beda. Mbak Be mau ngebelain aku. Lu enggak, kita masih lurus. Oke, baik. Gua kan nggak bela kiri Oke, kanan. siap. Apalagi nih? B mau nanya untuk komersil fotografi segmen apa yang kedepannya lebih berkembang? Spesialis Mau B apa nanya kali? untuk komersil? Oke, AI. begini. AI nggak usah takut sih. Tapi kalau gue bilang bahwa fotografi human itu akan terus bertahan sampai kapan? Ya. Pasti. Yang harus dijaga itu dengan segala hormat gue lagi itu pre-wedding. Kalau wedding masih, karena itu kan momen. Pre-wedding karena semuanya udah bisa pakai template di dalamnya. Motretnya bisa di mana aja dia ini, dan AI makin akan canggih. Tapi bangsa kayak motret orang secara personal ya. Jadi personal itu bukan komersil. Kalau komersil sih semuanya itu jelas. Makanya gue bilang di dalam professional commercial advertising, fotografer walaupun dia profesional nggak usah pintar motret, bodoh motret aja bisa. Tinggal lu pasang lampu, jepret, nanti diedit, masukin ini pasti jadi. Dia buat lighting aja bisa kok, lighting yang hancur dibuatin itu ya. Tapi ya itu hanya untuk komersial instan ya, sebentar udah diganti, sebentar diganti. Tapi yang disebut portrait itu sendiri nggak bakal lekang dengan waktu, karena itu sebetulnya kembali lagi kepada esensi fotografi secara harafiah. Fotografi adalah cahaya masuk ke objek secara natural, jadi kita melakukannya harus natural. Walaupun ini artificial tapi tetap harus ada efek natural masuk ke sana. Jadi itu sebetulnya kita nggak boleh ragu ya. Makanya gue banyak ngomong sama teman, udah nggak usah takut sama ya memang kalau lu berkurang kerjaan lu ya karena kan gini, kolamnya lebarnya 1 hektar. Dulu yang nyemplung di kolam itu 1.000 orang, sekarang 10.000. Ya cakar-cakaran di dalam 10.000. Bener. Makanya lu pindah, jangan di kolam ikan yang itu, lu ambil kolam renang yang sebelahnya, ya. Inovasi. Persis, itu harus inovatif, harus gitu. Makanya bersaing itu harus memang ada, ya. Bersaing dalam hal positif jelas ya. Tapi sekali lagi bahwa yang paling penting sebagai fotografer itu kita harus betul-betul jati diri lah kita bentuk. Karena agar supaya gini loh, 10, 20, 34 tahun lu punya jati diri, jadi asik gitu loh. Begitu gua ngeliat sini gua inget Alvin, enggak begitu pas ini gue ingetnya Gatot atau Alvin, Gatot atau wah dua-duanya nggak bener kan gitu. Ya sama sama lu juga gitu, gua ketemu Silva oke lah, oh baik, tapi rada-rada kadang-kadang suka ngasilin ya normal gitu. Tapi karakter itu yang harus muncul. B, karakter ngeselin harus aku. Bukan, ngeselin itu ininya loh, cluenya tuh. Ngeselin itu kan nyenengin. Lu Nah mesti- itu ke yang diomongin jangan itu bahasa ngeselinnya. gua kan gitu. Kalau gua terlalu muji ntar lu mangkat kan. Terterbang dia- lagi. Ah itu dia, kalau terbang lagi lu kesian. Bukan masalah, bukan masalah dipuji. Gue sering dibully di sini. Bukan bully, itu apa ya? Itu memuji tapi dengan Memuji cara- untuk dijat, untuk di. Gak apa-apa supaya kuat kan. Oke. Nah, Biar strong ya. Iya, sekarang pertanyaan nih, kuat. Be. Etika tentang memotret. Biasanya kan orang bahas estetiknya doang tuh. Iya. Nah, tapi mungkin etika pas pemotretan kali ya, pas kita doing. Ya sebetulnya ada beberapa hal, nanti kayaknya lu mesti cerita juga, karena apa yang lu foto sama misalnya kebanyakan gua motret ataupun Silva ya mungkin setting berbeda. Tapi kalau misalnya saya kan lebih banyak berkecimpung motret orang. Sebenarnya yang paling penting adalah pertama adalah bagaimana kita memberikan satu reaksi positif terhadap apa yang kita foto. Dan kita harus tahu ya. Kita motret dengan siapa, jangan hantam kromo. Jangan kayak ada orang yang orang ilmu filsafat tuh nggak bisa ngomongin orangnya. Dia kalau maki orang nggak ngeliat maki, pokoknya dibilang dungu aja. Itu kan stupid menurut gua. Fotografer nggak boleh gitu. Fotografer itu harus tahu
oh dia dengan pejabat ini, dia dengan orang ini, dia dengan bapak ini, dia dengan model. Ya, harus Walaupun semuanya menempatkan sopan, ya. harus dong, jangan dia hampir sama rata. Kalau gue bikin sama rata gitu, gue bego bos. Gue dungu lah, gue boleh ngaku dibilang dungu. Tapi kan kita harus melakukan itu, dan itu kita harus pelajarin. Kita berhadapan dengan siapa, itu pertama. Kedua adalah, kita jangan lupa bahwa kita ini fotografer Indonesia yang punya kultur budaya Indonesia. Kalau nggak mau ngaku, pergi aja udah ke hutan atau nggak usah. Seperti itu kan. Atau Jadi lari ke tata pantai. krama itu ada. Salah ya. Nah, berikutnya adalah bahwa bagaimana kita pada tahapan berikutnya itu ngerasain kita foto nyaman. Kenyamanan tuh dari mana? Energi. Dari kita, ya persis lah, energi buntut-buntutnya kan. Dengan cara gitu, dan jangan, contohnya gini lah, saya banyak sekali melihat misalnya, ada fotografer, dengan segala hormat lah, supaya kita tahu semuanya ya. Ada fotografer, wah dia udah pernah motret Miss Indonesia lah, segala macam. Begitu ketemu model, siapa nama lu? Lu pernah difoto siapa aja? Nggak penting kan nanya gitu. Ada gitu ya. Banyak, ya gua kan denger dari model. Oh, iya, Kalau iya. gua, begitu gua ketemu model, gua lihat, ya kan kelihatan, begitu datang gua lihat dia grogi. Grogi. Gua begoin bos. Gua ngedrop sampai gua kayak orang baru juga. Supaya apa? Supaya gua bisa berkomunikasi dengan Dia bagus. juga nyaman. Supaya dia nyaman. Karena kan dia begitu belum lama, orang ngomong kali, wah si Darwis galak, kumisnya tebal, padahal enggak, kita muke sangar, hati rinto. Jadi itu yang penting. Makanya jadi fotografer tuh harus banyak belajar itu lah. Jangan merasa lah, wah gua jago, gua ini, gua apalah. Aduh enggak lah. Itu yang harus, karena semakin kita bisa melihat, mempelajari situasi gitu, kita semakin enak, semakin nyaman, semakin banyak orang-orang yang bisa kita dekat gitu loh. Itu yang menarik gitu loh. Itu yang menurut gue, Vin, yang kedua, gue kan juga Ini curhat? Enggak? sharing. Oh sharing. Curhat. Karena dia kan ke India terus ya, aku Oh, jarang ketemu. Udah lu ajak aja, dah lu aja. Terus. Maksudnya setelah berapa kali gitu ngomong sama Babe ya, selalu nih yang aku pengen dapetin ya, selain spiritnya Babe itu tuh sebenarnya balik lagi, setiap personal karakter seorang fotografer bukan hanya karya, tapi energi yang tetap harus dijaga sampai kita nanti ke sana supaya orang-orang tetap. Ini aku mau juga, lu sepatu nomor berapa? 38 Dogmart boleh. Jalan tinggal gitu. Lo sebenarnya kan gini, ya katakanlah gitu, kita harus sadar ya bahwa suatu saat misalnya kita dapat pujian segala macam, itu sebetulnya kalau kita nyadari benar, bukan sebuah kebanggaan, tapi sebuah introspeksi kita gitu. Apa benar sih gue begini gitu loh. Dan gue harus lakukan gitu. Jadi gue kalau ya dengan segala hormat, bukan gue sombong, semakin gue di awal gitu, buat gue nggak ini lah. Karena malah gue nggak sadar gitu. Tapi itu kan yang paling bagus, supaya kita nggak lebay gitu. Iya kan. Supaya jalan nggak gini ya. Ya. Full frame. Ya full frame boleh saja gitu. Ada pertanyaan? Susah lepas dari editing, caranya gimana Om? Oke. Sebetulnya sih editing memang diperlukan sih ya. Editing itu kalau zaman dulu retouching. Tapi kalau kita bicara digital imaging itu berbeda lagi. Tapi digital imaging itu diperlukan untuk hal-hal yang memang dalam kondisi kita harus melakukan. Misalnya kita motret, nggak bisa bawa orang itu ke pegunungan, ya udah kita sandwich kan kita. Misalkan aku nggak bisa ke India, Ya. aku foto sendiri, Nyindir lagi, belakang iya. ganti, ya kan? Lalu Background, minta image-nya dari dia. Ini gitu. banyak kok backgroundnya. Kasih loh. Ya seperti itu bisa. Jadi. Nggak, tapi suka ada yang gini sih, Be, maksudnya yang, nggak tahu kenapa ya, ada yang
no edit. Ush, Oh. itu No biasanya edit. Ya. seingat gue itu biasanya nggak bisa ngedit tuh. Nggak tahu. Aku nggak tahu ya. Maksudnya ketika dia memilih menulis no edit itu kayak ada rasa wah ini hasil foto gue keren banget nih tanpa edit. Itu kesombongan terselubung gitu. Iya, gitu ya nggak sih? Nggak tahu sih. Ya, tapi Nggak, itu ya, hak ya. masing-masing. Itu Nih, cuma opini. kalau gue pribadi, menurut gue gini, secakep-cakepnya bini lu, kalau ke kondangan tetap make up. Oh ya. Kirain secakep-cakep bini lo ketika Iya, ke kan? kondangan Lebih baik ada yang cakep lebih cakep. Orangnya nggak ada di sini. Kan? Jadi intinya lu kalau lu istri lu udah cakep, ya udah lu edit buat make it perfect gitu. Jadi Jadi foto cantik Ya. jadi lebih cantik. bener gitu. Fotonya udah jadi 80% atau 90%, udah tinggal retouch doang gitu. Iya sih bisa. Jadi artinya memang edit itu diperlukan karena kita motret yang difoto jerawatan ya harus diedit, harus dibersihin lah, di retouch ya. Tapi tidak berlebihan karena yang ada satu hal sebetulnya yang saya sering lihat gini, ada beberapa kondisi di mana semacam jadi kayak template gitu loh. Jadi di repeat seperti itu bentuknya, jadi orang sama semuanya Tonnya kan. sama. Ya itu yang sebetulnya, tapi ya itu karena tren, mau diapain lagi ya orang Ya, itu balik ke selera sih, Iya, Be, ya. justru. Intinya balik lagi ke tema fotografi itu nggak melulu cuan, ya Iya, kan? Jadi betul. jangan ini kan sebenarnya tema ini diangkat gara-gara sekarang apa-apa based on cuan gitu kan. Jadi balik lagi jangan lupa arti fotografi itu sendiri dan tanyakan ke diri kita sendiri ya nggak sih, Be? Betul. Gitu kan. Dan yang kedua adalah jadi fotografer profesional itu mendingan nggak usah terlalu bicara mengenai pekerjaan itu sendiri di medsos misalnya ya, dengan segala hormat sekali lagi saya. Artinya begini, wah dia ngeluh kondisinya begini segala macam. Ya bisa saja itu dilakukan, tapi pada saat dia posisi di certain level, ya, di mana katakan posisi kita udah senior segala macam. Misalkan kayak lu lah gitu mas. Dengan gua ngomong kayak begitu, ya kesian yang masih muda kan. Waduh, Wah, yang atas aja galau gitu, gimana gua di bawah gitu. Padahal kita harus memberikan input gitu. Makanya sekali lagi gue bilang, kalau lu udah dikatakan senior, lu kasih contoh yang baik. Kalau lagi lu kelaparan, nggak usah teriak-teriak, bos. Nanti kesian yang di bawah, kesian yang muda-muda, waduh dia aja Stres kelaparan juga, gua. ya kan? Iya, kita tahan aja lapar sambil senyum gitu. Begitu udah mulai ya kita aduh lapar gitu, nggak apa-apa. Ya. Jadi intinya seperti itu. Dan terima kasih Alvin. sama-sama. Iya Pak, karena Makasih udah juga, Pak Be. udah ditegor begini Iya, terus iya. dari dulu. Karena memang seru ya kita ngomong begini. Nanti mungkin suatu saat kita bisa bicara dengan tema yang lain ya. Oke, terima kasih sahabat fotografi. Ya. Sampai ketemu lagi. Dadah, thank you semuanya.